Halo semuanya, perkenalkan nama aku misalnya Natasha Johannes dari jurusan Accounting. Nah, untuk video sebelumnya aku udah menjelaskan tentang perusahaan jasa. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan untuk perusahaan dagang. Nah, apa sih itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang menjual barang dagangan. Nah, perbedaannya dengan perusahaan jasa, kalau misalnya perusahaan jasa itu menjual jasa. Sedangkan untuk perusahaan dagang, dia menjual barang dagangan. Nah, perbedaan lainnya, misalnya kalau perusahaan jasa, seperti yang kita tahu, menjual jasa. Nah, sedangkan perusahaan dagang menjual barang dagangan yang pastinya dia membutuhkan gudang untuk tempat penyimpanannya. Selain itu, untuk perusahaan jasa, karena menjual jasanya pasti lebih banyak untuk berinteraksi dengan pelanggannya, karena pelanggan membutuhkan jasanya. Sedangkan kalau misalnya perusahaan dagang pasti kayak lebih banyak untuk barang yang dibeli oleh pelanggan, tetapi melalui pengiriman seperti itu. Nah, kalau misalnya perusahaan dagang karena dia mempunyai gudang sebagai tempat penyimpanan barangnya, tentunya dia mempunyai persediaan barang untuk dijual ataupun gudang bisa juga sebagai tempat dia untuk menyimpan barang yang dibeli. Jadi, suatu perusahaan tidak hanya menjual barang dagangannya, tetapi dia juga bisa membeli barang dagangan dari perusahaan lain. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke eh, pembuatan jurnalnya atau perhitungan Excel-nya. Tetapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit perbedaan untuk pembuatan di perusahaan dagang. Nah, kalau misalnya perusahaan jasa, dia mencatat transaksinya itu eh, tidak ada biaya pokok penjualan. Sedangkan untuk perusahaan dagang, dia mencatat biaya pokok penjualan. Maksudnya adalah apa? Misalnya di perusahaan dagang ini dibagi menjadi dua sistem. Bukan misal, tetapi memang dua sistem, yaitu sistem perpetual sama sistem periodik. Nah, untuk sistem perpetual ini, dia mencatat transaksinya itu lebih detail. Jadi, dia mencatat misalnya dari sisi penjual, apabila penjual ini melakukan penjualan, maka akan mencatat biaya pokok penjualannya. Sedangkan kalau misalnya sistem periodik, dia tidak mencatat biaya pokok penjualannya, maksudnya adalah dia mencatat tetapi di bagian akhirnya. Tetapi kalau misalnya periode perpetual, dia mencatat di setiap transaksinya apabila terjadi penjualan. Nah, jadi untuk periodik itu dia hanya mencatat awal dan juga untuk akhirnya, lalu dia menghitung berapa HPP-nya. HPP-nya itu dihitung di akhir. Sedangkan kalau misalnya perpetual, misalnya dia mencatat setiap kali ada penjualan. Nah, kalau untuk pencatatan jurnalnya itu bisa dicatat dari sisi penjual dan juga sisi pembeli. Nah, misalnya kalau dari sisi penjual tadi, karena dia melakukan penjualan, maka harus mencatat eh, biaya pokok penjualannya. Sedangkan untuk pembeli tidak mencatat biaya pokok penjualannya karena dia sebagai pembeli. Selanjutnya, kalau misalnya ada retur, maka itu dari retur penjualan, maka pembeli tidak mencatat retur penjualan. Seperti itu. Selanjutnya, untuk dari karena ada penjual dan juga pembeli, maka ada namanya FOB. FOB ini dibagi adalah eh, tanggung jawab untuk biaya pengiriman itu tuh berada di tangan pembeli ataupun penjual. Nah, untuk penjual itu namanya adalah FOB destination. Sedangkan untuk pembeli namanya adalah FOB shipping point. Jadi, kalau misalnya untuk pembeli namanya FOB destination, maka berarti biaya pengiriman itu berada di tangan penjual. Jadi penjual yang membayar biaya pengirimannya. Sedangkan untuk FOB shipping point itu yang membayar biaya pengirimannya adalah pembeli. Oke, selanjutnya ada term of payment atau termin itu adalah diskon atau potongan penjualan. Jadi itu untuk termin ada misalnya contohnya 2/10. Maksudnya adalah misalnya pembeli melakukan transaksi tanggal 5. Nah,
pembeli ini harus membayar tidak boleh lebih dari 10 hari jika ingin mendapatkan potongan penjualan. Jadi misalnya pembeli melakukan transaksinya tanggal 5. Kemudian dia melunasi utangnya itu tanggal 10. Nah, itu kan baru 5 hari, maka bisa mendapat potongan penjualan potongan sebesar 2% karena 2 per 10. Itu artinya 2% dan juga tidak boleh lebih dari 10 hari apabila ingin mendapat potongan penjualan tersebut. Seperti itu. Lalu ada misalnya end of month, artinya itu adalah eh, pembeli harus membayar eh, transaksi yang dilakukannya itu tidak boleh lebih dari bulan yang dia melakukan transaksinya. Selanjutnya, misalnya ada 1/10, itu sama seperti yang 2/10 tadi. Jadi, pembeli harus membayar tidak boleh lebih dari 10 hari untuk mendapatkan diskon 1%. Jadi, kalau misalnya pembelinya membayar sesuai dengan eh, waktu yang diberikan, yaitu sesuai dengan terminnya, maka pembeli bisa mendapatkan potongan penjualan. Nah, misalnya kalau sudah lebih dari terminnya, maka tidak mendapatkan diskon ataupun potongan penjualan. Seperti itu. Untuk jurnal dalam perusahaan dagang ini, misalnya ada pembeli, dia membayar biaya pengirimannya, lalu itu akan dicatat sebagai persediaannya karena itu adalah biaya yang dia keluarkan untuk sebagai persediaan untuk mendapatkan persediaan barang dagangannya, persediaan barang dagang. Maka untuk biaya transportasi dicatat sebagai persediaan untuk dari sisi pembeli. Jadi, semua biaya yang dikeluarkan pembeli untuk membeli barang itu dicatat sebagai persediaan karena itu adalah termasuk biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan persediaan barang tersebut. Oke, dalam pembuatan jurnal untuk perusahaan dagang, kita perlu menambahkan beberapa nama akun dan juga kode akunnya. Nah, ini kita bisa langsung pakai dari template yang sebelumnya dari yang perusahaan jasa. Nah, ini kita tambahkan akun-akun yang akan kita pakai untuk di pembuatan jurnal di perusahaan dagang. Nah, yang pertama itu pastinya ada persediaan. Persediaan ini kode akunnya 102. Selanjutnya ada penjualan. Kode akunnya 401. Selanjutnya ada diskon penjualan. Kode akunnya 402. Lalu ada beban pokok penjualan. Kode akunnya 734. Kemudian ada beban pengiriman atau beban angkut penjualan. Kode akunnya 735. Lalu ada retur penjualan. Kode akunnya 430. Oke, ini beberapa nama akun yang akan kita pakai untuk pembuatan jurnal di perusahaan dagang. Selanjutnya, untuk pembuatan jurnal ini kita menggunakan list. Nah, list ini di video sebelumnya juga saya sudah menjelaskan, tetapi ini saya akan membuatnya lagi. Jadi, kita pilih data, lalu kita pilih data tools, lalu pilih list. Nah, source-nya ini kita ambil dari COA. COA-nya ini kita ambil yang sudah digabung saja. Oke, lalu kita tekan OK. Nah, ini kita bisa langsung copy, paste, lalu kita tarik saja ke bawah. Bisa juga tadi kita langsung saja blok untuk semuanya.
untuk akun kredit dan akun debit. Oke, jadi di setiap kolomnya sudah ada eh, list-list akunnya. Nah, bisa dilihat ini sudah ditambahkan ya. Oke, langsung saja kita membuat jurnalnya. Nah, untuk pembuatan jurnalnya ini, kalian bisa langsung mengambil template yang sebelumnya, yang dari perusahaan jasa. Nah, dari pembuatan list akunnya, kemudian untuk yang lain-lainnya menggunakan rumus, bisa kalian lihat pada video sebelumnya. Oke, langsung saja kita mulai untuk yang pertama, tanggal pertama ya. Untuk tanggal 1 itu adalah ada bukti penerimaan penyetoran modal dari pemilik kepada PT Abadi sebesar 200 juta secara tunai. Nah, kita tulis di tanggal 1. Untuk itu, maka yang pertama adalah kas, yang kemudian di kreditnya adalah modal sebesar 200 juta. Tulis dulu ini penyetoran modal pemilik. Nah, kenapa akun kas ini di debit sedangkan modal di kredit? Karena pemilik menyetorkan modalnya secara tunai, maka kasnya bertambah. Sedangkan kas itu adalah aset. Nah, aset bertambah di kredit. Sedangkan modal, karena dia menyetorkan modal kepada perusahaannya, maka modalnya bertambah. Nah, modal ini bertambah di kredit. Oke, nah untuk akun ini saya akan membuatnya lagi. Di video sebelumnya juga saya sudah menjelaskannya. If sama dengan if, lalu kita pilih akun debit ini sama dengan nol. Sama dengan nol ini artinya tidak ada. Jika tidak ada, lalu kita pilih akun ini yang sebelahnya, akun kredit, lalu kita pilih akun debit lagi, tutup kurung. Oke, muncul. Nah, oke. Itu untuk transaksi tanggal 1. Selanjutnya untuk transaksi yang berikutnya ada tanggal 2. Itu ada invoice dari PT Makmur kepada PT Abadi. Jadi eh, disclaimer dulu, saya akan membuat jurnal ini sebagai dari sisi PT Abadi. Jadi kita sebagai pembelinya atau pokoknya sebagai PT Abadinya. Nah, tanggal 2 lalu kita lihat ada terminnya sebesar 2/10 N per 30. Oke, maka ini pembeliannya adalah 10 kursi dengan harga per unitnya 50.000. Nah, maka kita akan mencatatnya tanggal 2 ini karena tidak ada status pembayarannya itu sudah membayar atau belum, maka dianggap sebagai utang. Oke, bulan 11. Kita catat yang pertama persediaan. Persediaan, kemudian yang kreditnya baru utang. Sebesar tadi dia membeli 10 kursi dengan harga per unitnya 50.000. Berarti 10 kali 50.000 sama dengan 500.000. Ini kita tulis keterangannya adalah pembelian kursi kepada PT Makmur. Nah, kenapa untuk di akun debit ini masuknya ke persediaan? Karena dia membeli kursi. Nah, karena dia membeli kursi, maka
dia mendapat kursi itu. Nah, karena dia mendapat, maka termasuk ke dalam haknya. Haknya itu sebagai asetnya. Aset itu bertambah di debit. Jadi, karena dia membeli kursi, itu sudah menjadi asetnya dia. Nah, karena asetnya bertambah, maka bertambah di debit dan dicatat sebagai akun persediaan. Sedangkan utang usaha di kredit karena dia belum membayarnya. Jadi, karena dia belum membayarnya, maka dianggap sebagai utang. Nah, utang bertambah di kredit. Yang ini kita langsung bisa tarik saja. Oke, oke, seperti itu untuk transaksi tanggal 2. Kemudian kita langsung lanjut untuk transaksi berikutnya. Ini ada di tanggal 5 November. Oh iya, untuk misalnya karena kita dari sisi pembeli, kita membeli barang dagangan, maka kita mencatatnya sebagai persediaan. Sedangkan kalau misalnya sebagai penjual, berarti kita akan mencatat jangan lupa untuk biaya pokok penjualannya atau beban pokok penjualannya. Seperti itu. Nah, di tanggal 5 ini ada retur pembelian dari PT Makmur kepada PT Abadi. Nah, ya, jadi PT Abadi kita ini melakukan retur pembelian kepada PT Makmur. Itu sebesar 4. Jumlah jumlah returnya kita adalah 4 dengan total 200.000. Jadi karena tadi harganya 50.000, maka eh, total returnya itu 4, maka jadi 200.000. Oke. Jadi kita catat di sini yang pertama utang, kemudian persediaan sebesar 200.000. Oke, yang ini kita tulis red, oh, retur pembelian 4 kursi. Hmm, Kita bisa tarik saja. Nah, kenapa di debit ini utang usaha, sedangkan di kredit persediaan? Seperti pada transaksi sebelumnya kan kita melakukan pembelian, maka di utang usaha karena karena kita melakukan pembelian, maka dan kita belum membayarnya, maka utang usahanya kita bertambah. Lalu kita ada melakukan retur, berarti kita mengembalikan barang tersebut kepada PT Makmur, maka utang kita berkurang. Utang kita berkurang. Nah, utang berkurang di debit. Sedangkan persediaan masuk di kredit karena kita sudah mengembalikan barangnya, berarti kita sudah mengurangi persediaan kita. Nah, aset kita menjadi berkurang. Nah, sedangkan aset itu berkurang di kredit. Itu. Langsung kita lanjut ke transaksi berikutnya. Ada kwitansi pembayaran tanggal 6. Tanggal 6. Nah, untuk tanggal 6 ini ada kwitansi pembayaran yang kita terima dari PT Makmur kepada PT Abadi. Itu keterangannya membayar pembelian kursi sebesar 294.000 dan status pembayarannya lunas. Nah, pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa bisa dapatnya 294.000? Karena di invoice-nya tadi itu ada terminnya yaitu sebesar 2/10. Itu adalah tanggal 2, sedangkan transaksinya adalah tanggal 2. Nah, pembayarannya itu tanggal 6, berarti belum lebih dari 10 hari. Maka PT Abadi mendapat diskon sebesar 2%.
2%-nya ini kita hitung dari 2% dari 300.000. Kenapa 300.000? Karena sudah ada returnya tadi. Returnya tadi sebesar 200.000. Jadi karena pembeliannya sebesar 500.000, kita kurangkan dengan 200.000, maka dapatnya adalah 300.000. Nah, 300.000 ini kita kalikan dengan 2% diskonnya. Itu maka dapat diskonnya 6.000. Karena dapat diskonnya 6.000, maka yang kita harus bayar kepada PT Makmurnya itu adalah 294.000. Itu kita dapatnya dari 300.000 dikurangi dengan diskonnya 6.000. Jadi hasilnya 294.000. Oke, jadi kita tulis di sini, kita pilih yang pertama utang, kemudian ada persediaan, lalu ada kas. Oh, kas. Utangnya tadi sebesar 300.000. 300 ribunya didapat dari 500 ini dikurangi dengan 200, kemudian persediaannya 6.000. Lalu kasnya yang kita bayarnya itu sebesar 294.000. Oke, ini kita tulis dulu ini membayar lunasan utang pada PT Makmur. Oke. Nah, kenapa untuk utang masuknya di debit? Karena kita sudah membayar utang kita, maka utang kita berkurang. Utang berkurang di debit. Nah, pasti ada yang bertanya-tanya kenapa masuknya di akun persediaan. Jadi, itu masuknya di akun persediaan itu karena kan dia mendapat diskon sebesar 2% tadi. Karena dia mendapatkan diskon, maka kita tulisnya sebagai persediaan karena kita dari sisi penjualnya. Nah, sedangkan kenapa kita harus menulis persediaan? Karena kita mendapatkan termin. Termin itu adalah diskon. Nah, itu dihitung sebagai persediaan kita. Persediaan kita. Jadi masuknya di kredit. Oke. Selanjutnya kita membayar utang kita kepada PT Makmur, maka kas kita berkurang. Kas itu adalah aset. Nah, aset berkurang di kredit. Oke, seperti itu. Kita langsung lanjut untuk transaksi berikutnya. Ada transaksi tanggal 8, itu ada invoice dari PT Jaya kepada PT Abadi. Jadi kita sebagai pembelinya lagi. Membeli 10 meja dengan harga per unitnya 100.000. Oke, kita langsung buat persediaan. Ini sama seperti yang kita membeli tadi kepada PT Makmur ya. Lalu ada utang. Nah, karena harga per unitnya 100.000 dan dia beli 10, maka dapatnya 1 juta. Maaf, kelebihan 1. Oke, ini kita tulis pembelian meja kepada PT Jaya. Nah, kenapa seperti yang sudah dijelaskan tadi, sama seperti yang untuk PT Makmur, persediaan ini bertambah karena dia membeli meja, maka asetnya bertambah. Nah, aset bertambah di debit. Sedangkan utang karena dia membayarnya, maka utang ini bertambah di kredit. Oke, langsung lanjut ke transaksi berikutnya, ada kwitansi pembayaran. Kwitansi pembayaran pada tanggal 10. Kita lihat, kwitansi pembayaran ini kita dapat dari PT Jaya
dan dikirim kepada kita yaitu PT Abadi sebagai pembelinya tadi, pembeli meja, yaitu keterangannya membayar pembelian meja sebesar 1 juta. Status pembayarannya sudah lunas. Maka ini kita pilih utang, kemudian maaf, utang kemudian ini kas. Nah, kalau yang ini tidak ada termin atau diskonnya karena di dari invoice sebelumnya itu tidak ada keterangan untuk terminnya. Seperti itu. Jadi ini langsung kita bayar 1 juta. Oke, kita tulis membayar kepada PT Jaya ya. Nah, oke. Utang karena utang kita sudah membayarnya, maka utang kita harus berkurang. Utang berkurang di debit, sedangkan kas berkurang di kredit karena kita mengeluarkan uang, kita membayar kepada PT Jaya. Jadi aset kita berkurang dan berkurang di kredit. Selanjutnya untuk tanggal 11, kita lihat ada kwitansi pembelian barang. Nah, itu pembelinya adalah PT Abadi. Jadi kita membeli lagi nih, membeli 20 kursi. Nah, kali ini kita membelinya 20 kursi. Harga per unitnya masih sama yaitu 50.000. Nah, yang bedanya di sini adalah FOB, ada FOB. Jadi ada FOB destination. Nah, ingat untuk FOB destination yang bayarnya adalah penjual. Jadi karena kita sebagai PT Abadi dan di sini saya mencatat sebagai PT Abadi, maka kita tidak membayar biaya pengirimannya. Nah, di sini juga ada tulis status pembayarannya sudah lunas. Berarti sudah membayarnya. Oke, kita langsung lanjut untuk ke tanggal 11. Maaf. Oke. Nah, ini kita catatnya persediaan dan juga kas. Kita membeli 20 kursi dengan harga per unitnya 50.000. Jadi 20 dikali 50.000 jadinya 1 juta. Kita tulis em, pembelian kursi kepada PT Makmur. Oke, kenapa yang ini kita tidak mencatat FOB destination-nya atau kita tidak membayar biaya pengirimannya karena kita sebagai pembeli. Jadi untuk pembeli itu kalau pembeli membayarnya untuk FOB shipping point, sedangkan yang tadi itu FOB destination. Jadi kita tidak perlu membayarnya. Yang bayarnya adalah dari PT Makmurnya. Persediaan ini bertambah di debit karena kita membeli tambahan kursi, jadi aset kita bertambah. Nah, aset bertambah di debit. Lalu kas ini berkurang di kredit karena kita sudah membayar kursi yang kita beli tadi. Karena tadi sudah diterangkan status pembayarannya itu sudah lunas. Jadi berarti sudah membayarnya. Jadi kita tidak mencatatnya sebagai utang lagi. Oke, lanjut untuk tanggal berikutnya ada tanggal 13 ada kwitansi pembelian barang yaitu jumlahnya 20 meja, harga per unitnya 100.000. Nah, ini ada FOB shipping point. Nah, ini kalau FOB shipping point yang ini baru kita membayar biaya pengirimannya atau beban pengiriman, transportasinya seperti itu. Transportasinya itu sebesar 250.000 dan status pembayarannya sudah lunas. Nah, untuk tanggal 13 kita buat. Nah, untuk tanggal 13 tadi karena dia melakukan pembelian barang dengan syarat FOB shipping point, maka PT Abadi harus membayar beban pengirimannya.
Nah, karena 20 meja, dia membelinya harga per unitnya 100.000, maka 20 dikali 100.000 sama dengan 2 juta. Nah, kita tambah dengan biaya transportasinya yaitu sebesar 250.000. Langsung kita pilih persediaan, kemudian kita pilih kas, 2.250. Ini kita tulis pembelian meja kepada PT Jaya. Nah, kenapa biaya beban pengiriman tadi tidak kita tulis di akun yang berbeda? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan yang di awal tadi, kalau misalnya sebagai pembeli, semua biaya yang dikeluarkan untuk membeli barang ataupun untuk biaya transportasi dicatat sebagai persediaan karena itu masuk ke dalam biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut. Jadi harus kita tulis sebagai persediaan. Jadi kita tidak membuat akun beban pengiriman lagi itu tidak, tetapi langsung masuk ke persediaan seperti itu. Nah, karena dia membeli eh, meja lagi, yaitu berarti asetnya bertambah, maka bertambah di debit, sedangkan kas ini berkurang karena dia sudah membayarnya, maka kas berkurang di kredit karena aset berkurang di kredit. Oke, kita langsung lanjut ke yang berikutnya. Ada invoice dari PT Abadi, kita yang mengeluarkan invoice, yaitu pembelinya adalah PT Subur dengan termin 1/10 N per 30. Jadi PT Subur membeli kursi kepada PT Abadi sebesar 80.000 per unit. Nah, karena tadi PT Abadi dia membeli kursi kepada PT Jaya dan dia menjualnya lagi kepada perusahaan lain, yaitu kepada PT Subur, otomatis dia harus mencatat biaya pokok penjualannya karena dia sebagai penjual. Oke, langsung kita buat untuk tanggal 15. 15. Nah, karena dia kita menjual, maka kita harus mencatatnya sebagai penjualan. Nah, di sini juga tidak ada keterangan kalau misalnya PT Subur sudah melakukan pembayaran. Berarti masuknya ke piutang. Piutang kita bertambah karena kita belum menerima eh, pembayaran dari PT Subur. Kemudian ada penjualan. Karena kita melakukan penjualan, maka kita harus mencatatnya sebagai penjualan. Nah, ini sebesar 400.000 karena 80.000 dikali dengan 5 kursi yaitu 80.000 dikali 5 sebenarnya 400.000. Kemudian kita mencatat beban pokok penjualannya dan juga persediaannya. Nah, untuk mencatat beban pokok penjualan ini, kita lihat, kita tadi membeli kursi kepada PT Jaya sebesar 50.000. Tetapi ingat, karena kita mendapatkan diskonnya sebesar 2%, berarti kita lihat di antara kursi-kursi yang kita belikan tadi awalnya 10, kemudian kita retur 4, jadi sisanya 6 kursi. Nah, dari 6 kursi ini
kita kan mendapatkan diskon 2%, jadi sisa 294.000. Nah, 294.000 ini kita bagi dengan 6. Kenapa 6? Karena sisa kursi yang kita miliki pada saat itu sisanya 6. Jadi harganya 49.000 kita dapatnya untuk beban pokok penjualannya. Jadi kita tulis, jadi kita kalikan 49.000 ini kalikan dengan 5. Kenapa 5? Karena PT Subur membeli 5 kursi. Jadi beban pokok penjualan dari 5 kursi ini adalah 245.000 yang didapat dari 49.000 dikali dengan 5. Nah, kenapa kita tidak pakai yang 50.000? Karena kita harus mengeluarkan stok awal kita. Nah, stok awal kita yang kita beli tadi dapatnya harganya 49.000. Sisa sisa dari potongan penjualan yang kita sudah dapat. Seperti itu. Oke, ini kita tulis penjualan kursi kepada PT Subur. Oke. Nah, saya akan jelaskan dulu kenapa masuk ke piutang. Karena kita belum menerima pembayaran dari PT Subur, jadi masuknya ke piutang. Nah, sedangkan penjualan masuk ke kredit karena kita melakukan penjualan, nah berarti barang kita keluar. Jadi otomatis penjualannya bertambah di kredit. Kemudian untuk beban pokok penjualannya, karena beban ini selalu masuk di debit, jadi bertambah di debit, sedangkan berkurang di kredit. Nah, tapi karena ini masuk di debit karena bertambah, sedangkan persediaan berkurang di kredit karena kita menjual barang, sedangkan berarti persediaan barang kita kurang, berarti aset kita berkurang. Nah, aset berkurang di kredit. Oke, seperti itu. Nah, kalau masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke kolom komentar. Oke, lanjut. Kita langsung lanjut ke transaksi berikutnya. Itu transaksi tanggal 17. Nah, di tanggal 17 ini ada retur penjualan. Oh, jadi ada retur penjualan sebesar, oke, tanggal 17. Nah, tanggal 17, bentar, kita lihat ada retur penjualan dari PT Subur. PT Subur itu sebagai pembelinya ya tadi. Dia melakukan pengembalian 2 kursi dengan harga 160.000 sesuai dengan harga jual per unitnya tadi. Oke, langsung saja kita catat retur penjualan. Karena melakukan retur, kita sebagai penjualnya mencatat retur penjualan. Kemudian piutang. Lalu ada persediaan, dan juga beban pokok penjualan. Nah, retur penjualannya ini sebesar tadi 160.000. Yang didapat dari 80.000 dikali 2. 2 ini adalah 2 kursi yang diretur. Jadi 80.000 dikali 2. Sedangkan untuk persediaannya itu 98.000.
Kenapa bisa dapat 98.000? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk HPP per unitnya itu menjadi 49.000. Nah, karena dia mengembalikan, maka dua kursi, maka 49.000 ini kita kalikan dengan dua. Jadi 98.000. Kita tulis retur penjualan dari PT Subur. Oke. Kenapa retur penjualan ini bertambah di debit? Karena ada retur berarti barang kita itu kembali, berarti masuk ke kita lagi. Nah, jadi bertambah di debit. Sedangkan piutang bertambah, maksudnya berkurang di kredit karena dari PT Subur sudah melakukan pengembalian, berarti otomatis piutangnya berkurang. Berarti nanti yang akan dia bayarkan kepada kita itu berkurang karena dia sudah mengembalikan barang. Sedangkan persediaan bertambah di debit karena dia sudah mengembalikan barang, berarti persediaan kita menjadi bertambah karena ada retur. Nah, sedangkan beban pokok penjualannya itu berkurang karena dia mengembalikan dua kursi, jadi beban itu berkurang di kredit. Seperti itu. Oke, kita langsung lanjut ke tanggal berikutnya. Ada tanggal 19 November itu ada kwitansi pembayaran. Nah, kita lihat kwitansi pembayarannya ini kita terima dari diterima dari PT Abadi kepada PT Subur. Jadi ada transaksi pembayaran ya. Keterangannya membayar pembelian meja, yaitu sebesar 237.600. Nah, kenapa bisa dapat 237.600? Kita lihat di yang sebelumnya itu, yang seperti yang sudah saya bilang tadi, ada termin. Nah, terminnya ini 1/10. Jadi, pada saat dia melakukan transaksinya itu tanggal 15. Nah, dia membayarnya tanggal 19, berarti baru 4 hari ya. Berarti belum sampai 10 hari, belum lebih dari 10 hari. Maka dia mendapat diskon 1% karena terminnya 1/10. Nah, karena tadi dia membelinya seharga 400.000, kemudian dia ada retur, ingat jangan lupa ada retur, berarti harus dikurangi. 160.000 berarti sisa 240.000. Nah, 240.000 ini adalah yang harus dia bayar, tetapi ini adalah yang belum kita kurangi dengan diskon terminnya tadi sebesar 1%. Diskonnya sebesar 2.400. Jadi dia harus membayarnya sebesar 237.600. Nah, bagaimana pencatatannya? Kita tulis tanggal 19. Ini kelebihan. Oke, untuk akunnya ini kita mencatatnya yang pertama pas. Kemudian ada diskon penjualan, lalu ada piutang usaha. Ini kelebihan satu. Kasnya itu, kas yang bertambah ke kita itu sebesar 237.600. Kemudian diskonnya tadi sebesar 2.400. Kemudian ada piutang usahanya itu sebesar 240.000. Ini kita tulis menerima pembayaran piutang atau menerima pelunasan piutang dari
PT Subur. Oke. Nah, kenapa kas ini bertambah di debit? Karena dia sudah membayarnya, berarti kas kita otomatis bertambah dong. Nah, karena kas ini adalah aset, maka bertambah di debit. Nah, sedangkan diskon penjualan ini bertambah sebesar 2.400 karena ada potongan penjualan. Itu bertambah di debit. Nah, selanjutnya untuk piutang usaha ini berkurang di kredit karena PT Subur sudah membayar, maka otomatis piutang kita berkurang sebesar 240.000 yang didapat dari 400.000 dikurangi 160.000. Jadinya 240.000. Oke, seperti itu. Gampang bukan? Kita langsung lanjut ke transaksi berikutnya. Ada tanggal berapa ini? Tanggal 21 November. Itu ada invoice. Pembelinya adalah PT Suber lagi. Dia membeli 10 meja dengan harga per unitnya itu 175.000. Dan ada syaratnya FOB destination. Berarti yang membayar biaya pengirimannya adalah penjualnya. Nah, karena kita di sini mencatat sebagai PT Abadi dan PT Abadi itu adalah penjual, maka kita harus membayar beban pengirimannya. Oke, kita langsung buat jurnalnya untuk tanggal 21. Untuk akun-akunnya ini nanti di akhir saja baru saya buatkan. Sebenarnya bisa langsung ditarik, tapi kita akan membuat jurnalnya. Invoice-nya tadi itu ditulis bahwa kalau misalnya PT Subur sudah melakukan pembayarannya, sudah ada status pembayarannya, sudah lunas. Nah, sedangkan biaya transportasinya belum lunas, berarti artinya PT Abadi belum membayar biaya transportasinya. Oke, jadi kita akan mencatat kas di sini, lalu ada penjualan, kemudian sebentar, kas ini bertambah sebesar 1.750.000 ya. Kenapa bisa 1.750? Karena harga per unitnya 175 dikali dengan 10 meja. Jadi karena kita tadi sebelumnya membeli meja kepada PT Jaya itu sebesar 100.000, berarti kita kalau menjualnya otomatis harus lebih tinggi ya, biar kita dapat profitnya. Nah, oke. Selanjutnya ada beban pokok penjualan dan persediaannya. Maaf. Oke, nah untuk beban pokok penjualannya ini 100.000 karena di sebelum-sebelumnya itu kita tidak mendapatkan diskon ataupun potongan penjualan, potongan pembelian dari penjual ya. Jadi harganya masih 100.000. Oke, karena kita belinya 100.000. Dikali dengan 10 maka 1 juta. Oke, ini kita tulis nama pembayaran atas penjualan kepada penjualan meja kepada PT Subur. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan
Kas ini lagi-lagi ya bertambah di debit karena kita mendapatkan uang, maka aset kita bertambah, aset dalam bentuk uang ya. Nah, aset bertambah di debit. Sedangkan penjualan juga bertambah karena kita melakukan penjualan, berarti bertambah di kredit. Nah, beban pokok penjualan ini bertambah di debit karena kita melakukan penjualan, berarti otomatis ada beban pokok penjualannya sebesar 1 juta. Nah, sedangkan persediaan berkurang di kredit karena kita menjual barang, berarti otomatis persediaan barang di gudang kita, maaf, persediaan barang di gudang berkurang. Nah, berarti aset kita berkurang kan? Berarti berkurangnya di kredit. Seperti itu. Oke, lanjut ke transaksi berikutnya ada tanggal 23, ada kwitansi pembayaran ongkos kirim. Ini kita terima dari Ekspedisi Citra kepada PT Abadi. Berarti Ekspedisi Citra mengirimkan kwitansi kepada kita. Keterangannya membayar ongkos pengiriman meja secara tunai atas transaksi tanggal 21 sebesar 250.000, status pembayarannya sudah lunas. Oke, ini tanggal 23 bulan 11. Kita mencatatnya beban pengiriman, kemudian ada kas sebesar 250.000 ya. Oke, ini kita tulis membayar beban pengiriman meja atas transaksi tanggal 21. Kenapa beban pengiriman bertambah di debit? Karena beban itu selalu bertambah di debit. Karena ada biaya yang kita keluarkan untuk membayar, berarti otomatis termasuk ke beban, dan beban kita bertambah di debit. Kas ini berkurang di kredit karena kita membayar ongkos kirim, jadi kas kita berkurang. Nah, selanjutnya kita langsung lanjut ke transaksi berikutnya. Ada tanggal 26, ada invoice, pembelinya adalah PT Subur lagi. Dia membeli meja sebanyak 15 dengan harga per unitnya 175.000. Nah, ini ada FOB shipping point dengan biaya transportasinya 250.000. Di sini kita tidak boleh terkecoh. Seperti yang sudah kita lihat, itu ada FOB shipping point. Berarti yang membayarnya itu adalah pembelinya. Berarti yang membayarnya adalah PT Suburnya. Ingat, walaupun di situ ada biaya transportasi, kita tidak boleh mencatatnya. Karena kalau dari sisi penjual, kita tidak boleh mencatat biaya transportasi tersebut. Yang mencatatnya adalah pembelinya. Karena syaratnya itu adalah FOB shipping point. Oke, langsung saja kita buat jurnalnya untuk tanggal 26. Nah, untuk itu kita mencatat yang pertama, kita lihat ya, karena dia belum membayar ya, karena tidak ada tulisan status pembayarannya, maka berarti otomatis kita belum menerima uang ya kan, berarti masuk ke piutang. Oke, piutang, kemudian ada penjualan karena ya seperti yang sudah dilihat kita melakukan penjualan ya. Oke, selanjutnya ada karena kita melakukan penjualan, pasti tentunya dari sisi penjual mencatat biaya pokok penjualan atau eh, maksudnya beban pokok penjualan atau HPP-nya. Kemudian persediaannya.
Nah, untuk piutang ini bertambah tadi 100 kita hitung ya. 175.000 kan harga per unitnya. Kemudian kita kalikan dengan 15 meja. Jadinya dapat 2.625. 2.625. Oke. Nah, untuk beban pokok penjualannya ini 100.000 ya, masih tetap sama. Kita kalikan 100.000 kalikan dengan 15, maka dapatnya 1.500.000. Oke, ini kita tulis. Kepada Oke. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, karena dia belum membayarnya, maka dari sisi penjualnya itu masuknya ke piutang. Karena kita belum menerima uangnya ya. Nah, sedangkan penjualan bertambah di kredit karena kita melakukan penjualannya. Berarti kemudian ada beban pokok penjualannya bertambah di debit. Beban selalu bertambah di debit. Seperti itu. Untuk persediaannya berkurang di kredit karena kita melakukan penjualan berarti persediaan barang di gudang kita atau stok di gudang kita berkurang, aset kita berkurang ya. Jadi berkurang di kredit. Oke, lanjut ke transaksi berikutnya ada transaksi tanggal 29 November. 29 November ini adalah kwitansi pembayaran yang kita kirim kepada PT Subur ya. Itu sebesar 2.625. Keterangannya membayar pembelian meja, status pembayarannya sudah lunas. Oke, berarti kita mencatatnya 29. Ini kita catatnya sebagai kas dan juga piutang sebesar 2.625. Menerima pelunasan piutang dari PT Subur. Kas, karena kita sudah menerima pembayaran, maka kas kita bertambah. Nah, kas ini adalah aset. Aset bertambah di debit. Nah, sedangkan piutang berkurang karena kita sudah tidak mempunyai piutang lagi karena sudah membayarnya. PT Subur sudah membayarnya. Jadi piutang kita berkurang. Piutang ini sebagai aset juga dan aset ini berkurang di kredit. Oke, kita langsung lanjut ke transaksi. Kita lihat ternyata ini transaksi berikutnya dan transaksi terakhir tanggal 30 November. Oke, ini kita lihat ya. Di ini ada kwitansi pembayaran. Pembelinya adalah PT Abadi. Jadi kita sebagai pembeli ya, yang penjualnya adalah PT Citra. Tanggal 30 pembelian printer. Printer itu termasuk ke peralatan ya. Karena apa? Karena jangka waktunya itu bisa dipakai lebih dari 1 tahun. Oke, karena ini ada pembelian peralatan, maka kita tulis peralatan. Kemudian karena status pembayarannya sudah lunas, berarti otomatis berarti kita sudah membayar, berarti kas kita berkurang sebesar 1 juta. Maka
Oke, ini kita tulis membayar pembelian peralatan. Nah, kenapa peralatan ini bertambah di debit? Karena kita membeli printer, maka itu termasuk aset kita. Aset itu termasuk, peralatan ini termasuk aset yang kita miliki, jadi bertambah di debit. Sedangkan kas berkurang di kredit karena kita sudah membayar. Berarti aset kita berkurang, aset berkurang di kredit. Oke, sebentar saya akan membuatkan untuk akunnya. Oke, ini akun-akunnya sudah. Sebenarnya gampang sekali, kita tinggal menariknya ke bawah saja. Oke, oke. Selanjutnya kita akan mentotalkan apakah balance di debit dan kreditnya. Ini kita blok semuanya. Lalu kita tekan Alt sama dengan. Itu lebih mempermudah ya. Oke, ini untuk yang debit. Kita buktikan. Jeng, jeng, jeng. Nah, oke, ternyata balance ya. Di debitnya 218.413.000 dan di kreditnya juga. Oke, ini untuk pembuatan jurnal umumnya. Selanjutnya, kita langsung lanjut ke untuk buku besarnya. Oke, langsung saja lanjut ke pembuatan buku besar. Tetapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep buku besar. Sebenarnya tidak jauh, bukan tidak jauh, buku besar itu sama dengan buku besar yang kita buat pada saat di perusahaan jasa. Jadi buku besar itu adalah kita mencatat setiap akun yang berbeda, maksudnya adalah mencatat setiap transaksi yang berbeda untuk mengetahui saldo akhirnya itu berada di debit ataupun kredit. Misalnya untuk di jurnal umum tadi kita sudah mengetahuinya eh, ada akun kas, akun modal, persediaan dan lain-lain lah. Nah, untuk di buku besarnya kita akan mencatat itu transaksi-transaksinya itu hasil akhirnya itu akan saldo akhirnya berada di debit ataupun kredit. Untuk pembuatan buku besarnya ini kita menggunakan pivot table. Jadi kita ini contoh ya. Ini adalah buku besar yang sebelumnya. Kalian bisa saja langsung menggunakan template yang di perusahaan jasa. Oke, ini buku besar yang sebelumnya. Ini adalah kita menggunakan pivot table. Jadi kalian bisa langsung membuat pivot table, lalu kalian memilih akun-akun apa saja yang akan ingin dipakai. Nah, untuk di buku besar ini kita tidak perlu menggunakan keterangan. Nanti pada saat pembuatan untuk laporan arus kas, kita menambah keterangan untuk kita mengambil untuk keterangan kas untuk kita memilah-milih ini termasuk ke dalam arus kegiatan yang mana seperti itu. Nah, ini bisa saja kita langsung ke ini pivot table analyze, change data source. Kita pilih yang di jurnal umum, ini kita pilih semuanya, kita blok, lalu kita oke. Nah, bisa dilihat ini untuk buku besarnya sudah jadi ya, teman-teman. Ini ada akun kas. Untuk kita memilih-milih seperti ini, jangan lupa filternya kita pindahkan akun ke sini supaya kita bisa memilih-milih yang mana. Misalnya ada peralatan. Nah, saldo akhirnya itu berada di debit sebesar 1 juta. Nah, misalnya tadi kas. Saldo akhirnya berada di debit sebesar 198.600.000. Itu.
Oke, sebentar saya akan membuat buku besar untuk semua akunnya. Ini untuk akun kas. Nah, untuk akun yang berikutnya, kalian bisa saja langsung blok, lalu copy. Nah, ini bisa saja kita langsung paste. Nah, kita itu eh, pastenya itu di sebelahnya, jangan di bawahnya. Tapi karena ini untuk mempersingkat waktu, saya akan membuatnya ke bawah saja supaya bisa langsung semuanya ya. Ini kita bisa langsung pilih akun piutang usaha ya. Nah, oke. Oke, oke, ini kita langsung pilih lagi. Kemudian kita Ctrl C, lalu di bawah sini kita pilih akun peralatan. Oke, sudah ya. Selanjutnya kita copy lagi ke sini. Kita pilih akun hutang usaha. Oke, ini kita buat untuk semua akunnya. Sebentar, saya akan membuatnya. Oke, bisa dilihat ini untuk buku besarnya sudah jadi. Jadi ini saya sudah membuat untuk setiap akun-akunnya ya. Jadi melalui buku besar ini kita bisa mengetahui saldo akhir dari setiap akun-akun ini berada di posisi debit ataupun kredit. Nah, bisa dilihat untuk kas berada di posisi debit, maaf, 198.818.600 rupiah. Untuk peralatannya di debit 1 juta. Kemudian untuk modalnya 200 juta di kredit. Demikian juga untuk akun-akun lainnya. Seperti ini. Ini adalah buku besarnya. Kemudian untuk neraca saldonya, nah kita bisa lihat ini adalah neraca saldo dari yang sebelumnya. Untuk mengetahui bagaimana pembuatan neraca saldonya bisa dilihat pada video saya yang sebelumnya di perusahaan jasa. Untuk video kali ini saya langsung saja kita membuatnya. Kita tekan ini, lalu pivot table analyze, change data source. Kemudian kita pilih jurnal umumnya. Nah, kita blok semuanya dan oke. Oke, dapatlah sudah ini neraca saldonya. Neraca saldonya itu sebesar 204.775.000. Oh iya, untuk di buku besar, bagaimana bisa mendapatkan semua akun-akun ini? Maaf, untuk semua angka-angka ini. Misalnya, saya akan contohkan untuk di yang akun modal. Kita lihat, di modal ini berada di posisi akhir di kredit sebesar 200 juta. Kita lihat di jurnal umumnya. Modal ini hanya ada yang pertama di kredit itu sebesar 200 juta. Nah, selain itu tidak ada akun modal lagi. Jadi, pada saat di buku besar, dia mempostingnya sebesar 200 juta untuk modal di kredit. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk akun penjualan? Penjualan ini ada, kita lihat, ada akun penjualan. Nah, ini penjualan di kredit. Kemudian ada di sini lagi ada tiga ya, satu, dua, dan tiga ini kredit semuanya. Maka di buku besarnya dia akan memposting yaitu dengan cara menjumlahkan semua berapa transaksi yang terjadi yaitu di penjualan, akun penjualan. Di kredit dia menjumlahkan maka saldo akhirnya berada di kredit. Jadi dari situ dapat angkanya. Seperti itu. Nah, untuk neraca saldonya itu diambil dari buku besarnya. Kenapa diambil dari buku besarnya? Jadi, fungsi dari neraca saldo itu adalah untuk kita mencatat transaksi-transaksi yang terjadi
yang sudah kita buat di buku besar tadi, lalu kita pindahkan ke neraca saldo. Jadi setiap akun itu kita eh, mencatat saldo akhirnya itu berada di posisi debit atau kredit. Maaf, maksudnya saldo akhirnya itu berada di posisi debit dan juga posisi kredit untuk setiap akun yang kita sudah buat di buku besar tadi. Nah, jadi kita lihat di sini misalnya untuk kas berada di saldo akhirnya itu ada di debit sebesar 198.818.600. Kita lihat di buku besar apakah benar? Oke, ternyata benar ya. Untuk di buku besarnya, saldo akhirnya itu berada di debit sebesar ini. Selanjutnya untuk piutang. Kita lihat untuk di piutang tidak ada. Nah, kita lihat di buku besar apakah benar untuk piutang itu nol. Kita cari akun piutang usaha. Nah, ternyata benar. Saldo akhir di debit dan kredit untuk piutang itu nol. Jadi tidak ada ya. Jadi berarti benar. Kemudian kita lihat lagi untuk membuktikan yang terakhir yaitu peralatan berada di debit 1 juta. Kita lihat peralatan berada di debit 1 juta. Oke. Jadi neraca saldo ini mengambil angka-angkanya itu dari buku besarnya, yaitu di debit ataupun kredit seperti itu. Jadi ini untuk neraca saldonya dan neraca saldonya balance ya teman-teman. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk laporan keuangannya. Oke, yang selanjutnya untuk laporan keuangan. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu laporan yang berisi pencatatan uang ataupun transaksi yang terjadi pada perusahaan. Nah, jadi ini kita mencatat laporan keuangan di akhir periode untuk PT Abadi, perusahaan PT Abadi ya. Nah, untuk pencatatan laporan keuangan pada perusahaan dagang agak sedikit berbeda pada laporan laba ruginya. Oh ya, sebelum itu laporan keuangan ini ada 4. Yang pertama laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, dan juga laporan arus kas. Nah, untuk laporan laba rugi mencatat pendapatan dan juga beban. Kemudian laporan perubahan modal yaitu laporan yang berfungsi untuk mencatat modal dari perusahaan. Kemudian laporan posisi keuangan itu mencatat terdapat ada aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Nah, terus untuk total aset harus sama dengan total liabilitas ditambah dengan ekuitas. Oke, untuk laporan arus kas itu mencatat arus kas yang terjadi dari perusahaan. Oke. Nah, di laporan arus kas ini ada 3 arus kegiatan, yaitu yang pertama arus kegiatan arus da- eh, dana dari kegiatan pendanaan dan juga kegiatan operasional serta kegiatan investasi. Oke, untuk pembuatan laporan keuangan ini yang berbeda dengan perusahaan jasa yaitu pada laporan laba rugi. Kenapa? Karena untuk di laporan perusahaan dagang ada retur dan juga diskon, maka kita harus mencatat itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung mulai ke perhitungannya. Nah, untuk perhitungannya ini kita mengambil angka-angkanya dari neraca saldo. Kita copy saja, kemudian, nah ini sudah ada template-nya. Kita taruh di sini supaya mempermudah kita untuk pembuatan laporannya. Oke, yang pertama langsung saja kita mulai untuk laporan laba rugi ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk laporan laba rugi itu agak sedikit berbeda dengan perusahaan jasa karena kita harus mencatat retur dan juga apa namanya diskon potongannya ya. Oke, langsung saja kita mencatat ya. Yang pertama kita catat pendapatannya dulu. Oke, sebentar.
Nah, oke. Yang pertama kita catat pendapatan. Pendapatan ini kita dapatnya dari penjualan. Nah, karena ada penjualan, maka kita otomatis ada pendapatan dong. Maka kita langsung ambil di sini mana penjualan. Seharusnya menggunakan rumus untuk angkanya, tapi ini biar mempercepat, kita langsung masukkan ambil dari sini. Oke, ini ya. Untuk yang mau mengetahui rumusnya, bisa langsung nonton video yang sebelumnya, video saya yang sebelumnya ya. Oke, selanjutnya ini untuk penjualan ya. Kemudian kalau untuk sebentar, penjualan, kemudian kita kurangi dengan retur penjualan. Kita ambil di sini. Kemudian lalu kita kurangi dengan diskon penjualan juga. Oke. Nah, untuk retur penjualannya itu sebesar 160.000 ya. Kita masukkan ke sini. Kemudian untuk diskon penjualannya 2.400. Maka total retur dan diskon penjualan itu sebesar, kita jumlahkan, tambah sebesar 162 ini. Maka dapatlah penjualan neto. Penjualan neto ini kita dapatkan dari eh, total penjualan ini kita kurangi dengan total retur dan diskon. Maka dapatnya 4.612.600 rupiah. Oke, selanjutnya kita mencatat, eh, selanjutnya kita kurangi dengan beban pokok penjualan. Beban pokok penjualannya berapa? Kita lihat. Sebentar ini kita pindahkan ke sini saja. Oke, nanti kita rapikan. Nah, untuk beban pokok penjualannya sebesar ini, 2 juta ini kita masukkan. Maka untuk itu kita dapatkan laba brutonya dengan cara kita kurangi penjualan neto dikurangi dengan laba, maaf, dengan beban pokok penjualan. Maka dapatnya 1.965.000. Oke, selanjutnya kita hitung bebannya. Untuk bebannya ini ada, kita lihat di sini beban pengiriman. Kopi. Oh, beban pengirimannya sebesar 250.000. Nah, karena bebannya hanya satu, maka kita langsung totalkan. Total beban itu sebesar 250.000. Oke, selanjutnya maka kita akan menghitung laba netonya.
Nah, untuk perhitungan laba netonya ini kita kurangkan laba bruto dikurangi dengan total beban. Maka dapatnya 1.715.600 rupiah. Oke, sebentar kita rapikan dulu. Nah, ini kita kasih tembalkan supaya oke, ini untuk laporan laba ruginya. Nah, bisa dilihat hasilnya adalah laba neto. Jadi perusahaan mengalami keuntungan ya sebesar 1.715.600 rupiah. Ini untuk pendapatan, beban, kemudian jadi kita jumlahkan penjualan kita kurangi dengan retur penjualan dan juga diskon penjualan. Kenapa kita harus kurangi? Karena eh, dia seharusnya menjadi pendapatan kita, tetapi karena ada diskon maka eh, otomatis tidak masuk ke pendapatan. Jadi kita harus kurangi seperti itu. Jadi ini penjualan bersihnya. Setelah kita mengurangi dengan apa namanya retur dan juga diskon. Lalu kita kurangi dengan beban pokok penjualannya. Kenapa kita kurangi dengan beban pokok penjualannya? Karena itu adalah yang kita beli gitu. Jadi kita dapat ini, kemudian kita kurangi dengan beban pengirimannya, maka dapatkan laba netonya. Oke, selanjutnya kita langsung lanjut ke laporan eh, perubahan modal. Nah, untuk di laporan perubahan modal ini kita tulis dulu saldo laba. Saldo laba 1 November 2024. Karena saldo labanya tidak ada, maka kita langsung tulis nol aja. Selanjutnya kita tulis ditambah dengan laba neto. Laba netonya ini sebesar ini ya, kita ambil dari sini. Oke, maaf ini neto. Kemudian kita kurangi dengan private ataupun dividen. Nah, tapi kita lihat karena di sini private dan juga dividennya tidak ada, maka kita tidak usah menguranginya karena tidak ada ya. Kita tulis saja langsung nol. Oke, maka dapat saldo laba 30 November. Itu sebesar kita jumlahkan semuanya. Seharusnya tidak usah dijumlahkan karena ini nol dan hanya ada laba neto, maka otomatis saldo labanya juga segini. Oke, ini untuk saldo laba 30 November. Seperti ini ya. Nah, gampang sekali bukan? Langsung kita lanjut ke laporan posisi keuangan. Nah, di laporan posisi keuangan ini kita mencatat aset, kemudian liabilitas, dan juga ekuitas.
Nah, untuk memastikan apakah laporan keuangan ini benar atau tidak, itu kita bisa melihat laporan posisi keuangan ini benar atau tidak, itu kita bisa melihatnya dengan cara kita total aset harus sama atau harus balance dengan total liabilitas dan juga ditambah ekuitas. Oke, mari kita buktikan ya. Kita buat yang pertama aset. Kita tulis aset ini kita lihat di neraca saldonya. Aset ini ada kas. Nah, kita lihat ada kas ya. Oke, kemudian kita lihat di sini ada persediaan. Karena kenapa persediaan masuk aset? Karena ya namanya juga persediaan barang dagang. Berarti kita mempunyai barang dagang yang sebagai aset kita. Persediaan barang dagang. Kemudian ada kita lihat lagi ada peralatan juga. Maaf tadi kelupaan. Nah, ini ada peralatannya. Nah, untuk aset ini sebesar 198 juta. Kita langsung ambil. Kemudian ada peralatannya 1 juta. Persediaannya itu ini 1,8 juta. Oke, maka total asetnya yaitu sebesar, sebentar ini kita pindahkan ke sini. Total asetnya itu sebesar, kita jumlahkan, maaf, sum, terus kita blok semuanya, huruf. Oke, total asetnya itu sebesar 201.715.600. Oke, itu untuk aset ya. Kemudian kita langsung lanjut ke liabilitas. Kita lihat di liabilitas ini ada apa? Liabilitas ini ada utang, tetapi utangnya ini nol. Jadi, tidak apa-apa, kita tulis saja. Kita tulis. Maaf. Oke, utangnya ini kita tulis nol. Kemudian total liabilitasnya. Maaf. Total lia total liabilitasnya itu kita ini nol. Oke, langsung lanjut ke ekuitas. Nah, kita lihat ekuitas ini ada modal. Oke, berapa modalnya? Sebesar 200 juta. Oke, maka total ekuitas ya.
itu sebesar 200 juta. Maaf, sebelum itu kita ada kelupaan satu. Untuk ekuitas ini kita tambahkan dengan saldo laba. Saldo laba 30 November ya. Oke, ini sebesar 1.715. Kemudian maka total ekuitasnya itu sebesar tambah maaf, ini ditambah maka total liabilitas ditambah. Oke, sebentar saya rapikan dulu asetnya, kita kasih tebal supaya mudah untuk dilihat. Oke, untuk ini kita kasih accounting. Untuk liabilitasnya juga liabilitas, ekuitas, kemudian total ekuitas. Nah, bisa dilihat ya untuk total aset dan juga total dari liabilitas ditambah ekuitas ini balance. Hasilnya sama ya, 201.715.600 rupiah. Oke, jadi ini untuk laporan posisi keuangannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan arus kas. Oke, yang selanjutnya ada laporan arus kas. Untuk laporan yang terakhir ya. Laporan arus kas ini kita mencatat arus kas yang terjadi dari suatu perusahaan. Jadi kita mencatat transaksi-transaksi yang secara kas. Seperti itu. Sebelum itu kita mengambil di buku besar ya. Oke, jadi kita ambil di buku besar ya. Kita pilih yang kas, lalu kita pakai keterangan, copy, lalu kita paste ke sini. Oke, nah selanjutnya ini kita ubah lagi ini. Oke, selanjutnya kita langsung memilah-milih mana yang termasuk kegiatan pendanaan, kegiatan operasional, dan juga kegiatan investasi. Nah, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit. Ini adalah sama seperti yang kita buat pada apa namanya perusahaan jasa ya. Oke. Jadi di kegiatan pendanaan itu ada pendanaan masuk dan juga pendanaan keluar. Untuk pendanaan masuk itu ada penyetoran modal dan juga peminjaman uang di bank. Selanjutnya untuk pendanaan keluar itu ada pembayaran dividen, utang bank, bunga bank, dan juga pengambilan privat. Lalu untuk operasional, kegiatan operasional ya,
Itu ada operasional masuk dan operasional keluar. Itu ada penerimaan pendapatan dan piutang untuk operasional masuk. Lalu untuk operasional keluar ada pembayaran beban, asuransi, pembelian perlengkapan, dan utang usaha. Jadi untuk operasional keluar itu pembayaran utang untuk sesama eh, yang bukan bank. Sedangkan kalau misalnya pendanaan keluar itu membayar utang bank. Jadi beda. Untuk investasi, kegiatan investasi ada investasi masuk dan investasi keluar. Untuk investasi masuk itu seperti kita menjual aset tetap. Kemudian untuk investasi keluar itu kita melakukan pembelian peralatan seperti meja, kursi, printer, dan juga ada lain-lainnya. Oke, selanjutnya kita langsung memilah-milih ya. Untuk yang pertama, penyetoran modal oleh pemilik. Nah, seperti yang sudah kita lihat, ini di keterangannya berarti masuk ke pendanaan masuk. Kemudian untuk yang selanjutnya, ada membayar pelunasan utang kepada PT Makmur. Berarti karena pembayaran utang, berarti masuknya operasional keluar. Kemudian pembayar pelunasan utang, berarti kita membayar utang lagi, berarti operasional keluar. Kemudian pembelian kursi kepada PT Makmur, karena kita membayar kas kita berkurang karena kita melakukan pembelian, berarti masuknya operasional keluar. Selanjutnya, pembelian meja kepada PT Jaya, karena kas kita berkurang untuk membeli meja, maka masuk operasional keluar. Kemudian ada menerima pelunasan piutang, berarti kita operasional masuk karena termasuk ke pendapatan karena kita menerima kas operasional masuk. Kemudian ada menerima pembayaran atas penjualan meja. Berarti kas kita bertambah karena kita menjual meja. Kas kita bertambah berarti operasional masuk. Kemudian menerima membayar beban pengiriman karena kita mengeluarkan uang atau kita pembayaran beban berarti masuk ke operasional keluar. Selanjutnya menerima pelunasan piutang berarti kita mendapat kas berarti operasional masuk. Kemudian membayar pembelian peralatan karena ada pembelian peralatan berarti investasi keluar. Oke, ini kita eh, buat warnanya dulu supaya tidak bingung. Untuk operasional keluar warnanya hijau. Operasional masuk warnanya hijau muda. Ini kalian bebas saja bisa membuat seperti ini supaya lebih mempermudah kalian ya. Untuk investasi keluar warnanya ini. Oke. Nah, selanjutnya karena kita sudah memilih menentukan yang termasuk ke kegiatan pendanaan, operasional dan investasi. Selanjutnya kita langsung lanjut ke laporan keuangannya, laporan arus kasnya ya. Yang pertama kita catat dulu arus kas dari kegiatan pendanaan. Di arus kas dari kegiatan pendanaan ini kita lihat yang termasuk ke kegiatan pendanaan. Kita lihat hanya ada satu ya, yaitu penyetoran modal. Kita tulis penyetoran modal. Penyetoran modalnya ini sebesar 200 juta. Oke, maka karena hanya ada satu, berarti kas neto dari kegiatan pendanaan itu sebesar 200 juta.
Sebentar, saya buatkan dulu. Oke, dapatnya 200 juta ya untuk kas neto dari kegiatan pendanaan. Oke, selanjutnya arus kas dari kegiatan operasional. Kita lihat yang dari arus kas dari kegiatan operasional ini ada penerimaan kas dari pendapatan dan juga pengeluaran kas dari beban. Nah, untuk yang pendapatan ini itu adalah operasional masuk, sedangkan untuk beban itu operasional keluar. Jadi kita jumlahkan dulu yang termasuk operasional eh, masuk ini apa saja kita jumlahkan. Kita lihat yang operasional masuk di sini ada di menerima pelunasan piutang, kemudian kita tambahkan dengan operasional masuk yang ini, lalu ada satu lagi yang ini. Oke, dapatnya untuk penerimaan kas dari pendapatan sebesar 4.612.600. Sedangkan untuk yang beban itu kita jumlahkan juga sama yang operasional keluar kita jumlahkan. Kemudian yang ini jumlahkan ini tambah ini lalu yang terakhir ini. Oh iya, maaf. Seharusnya karena ini pembelian kursi dan juga pembelian meja itu termasuk peralatan, maka masuknya ke investasi keluar. Maaf. Oke, maaf. Oke, sudah ya. Berarti kita jumlahkan ulang dulu untuk yang operasional keluarnya. Ini kita jumlahkan lalu ini. Nah, oke, dapatnya pengeluaran kas dari beban ini sebesar 1.544.000. Oke, jadi untuk yang arus kas dari kegiatan operasional kita jumlahkan kasnya kurangi dengan ini. Oke, ini untuk kas neto dari kegiatan operasional ya. Nah, selanjutnya ada arus kas dari kegiatan investasi. Kita lihat yang investasi itu ada apa saja. Ada investasi keluar ya. Arus kas dari kegiatan investasi itu investasi keluar kita jumlahkan ini ditambah ini yang kuning ini ya. Ini 4.250.000. Oke, maka kas neto dari kegiatan investasi
sebesar ini. Oke. Nah, jadi hasil akhirnya yaitu eh, kas awal periode. Karena kas awal periodenya tidak ada, maka kita strip saja. Oke, kas akhir periode. Nah, ini kita hitungnya adalah 200 juta kas neto dari kegiatan pendanaan ditambah kas neto dari kegiatan operasional dikurangi dengan investasi. Kas neto dari kegiatan investasi karena kita melakukan pembelian, berarti kas kita berkurang. Dapatlah 198 juta 818.000. Oke. Nah, bagaimana cara kita bisa melihat apakah ini benar atau tidak? Kita lihat di buku besarnya. Untuk di buku besarnya ini, kasnya itu harus laporan arus kas ini hasil akhirnya harus sama dengan di buku besarnya. Kita lihat di buku besarnya tadi sebesar 198.818.600. Sama kan? Berarti benar. Ini kita bisa lihat di sini juga karena tadi ini kan juga kita ngambilnya dari buku besar. Oke. Oke, jadi eh, seperti itu eh, kita dapatkan angka-angkanya. Yang pastinya untuk laporan arus kas, karena kita mencatat arus kas, berarti kasnya itu harus sama dengan di buku besar tadi. Seperti itu. Oke, sudah. Ini untuk laporan keuangannya sudah jadi. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Thank you, bye-bye.